Halo saudara-saudara, ketemu di penjelasan tugas 2 grafika komputer. Ini semakin agak sedikit kompleks ya. Pada tugas 2 ini saudara diminta membuat program grafik untuk visualisasi. Ya tidak harus seperti ini. Intinya bahwa programnya itu mempunyai fasilitas untuk melakukan visualisasi ya, dengan gambar awal. Misalkan objeknya yang menarik menurut kamu apa? Nah, tidak harus segitiga ya. Kamu bisa membuat objek apalah gitu ya, karakter sebuah apa kartun atau apa saja ya, gambarnya terserah. Ini untuk sederhana saya pakai segitiga. Ini dimana ini sumbu Y, ini sumbu X, ada sumbunya biar kelihatan pengertian transformasi geometri. Transformasi geometri yang diminta itu minimal ada rotasi semuanya terhadap yang sederhananya, terhadap 0,0-nya di sini. Tidak ada harus memilih terhadap pusat sembarang, tidak. Ya, langsung rotasinya nolnya di sini. Skala juga terhadap di sini. Kemudian ada shear terhadap sumbu X, shear X, saya beri nama shear X, shear terhadap sumbu Y, shear Y. Oke, programnya bekerja seperti apa? Kita coba yang rotasi. Nah, rotasi di sini ada parameternya. Shear itu ada SHX-nya berapa, SHI-nya berapa. Ini misalkan 22 gitu misalkan. Bisa dirubah di situ. Theta-nya berapa misalkan. Sudutnya 30 misalkan. SX 2, SY 2. Ini tidak harus sama. Kita mulai dari rotasi. 30 derajat tentunya berlawanan dengan arah jarum jam itu ya, rotasi. Ya hasilnya seperti itu dengan warna yang berbeda. Kita bisa reset lagi. Kalau minus 45 gitu ya, minus 45. Itu rotasinya seperti apa? Ya, ada di sini. Ini minus 45 ya. Karena memang ini sudut ini saya buat sama, sudutnya pas di sini ya. Minus 45. Kemudian kalau misalkan ini saya lakukan lagi minus 45 lagi di situ, pas sumbu Y, nah, sumbu di situ pas sumbu X, ya kembali lagi. Ini menunjukkan bahwa sudah benar rotasinya. Jadi 45 itu kalau dirotasi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, akan kembali ke objek semula dengan warna merahnya tadi tertimpa persis dengan objek yang sehingga tidak ada geseh gitu ya. Itu untuk melihat kebenaran programmu. Oke, rotasi sudah ya, minus ke arah sana, positif ke arah berlawanan jarum jam. Kalau skala perbesaran semua dilakukan terhadap ini, tidak di pusat sembarang gitu. Sehingga kalau ini saya perbesar di sini langsung skalanya skala SX SY-nya itu jadikan 1. Ini 22 berarti dia membesar searah sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y bersamaan gitu ya. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kita reset yang sumbu Y-nya ini 1, sumbu Y1 berarti tetap ya yang arah Y-nya. Cuman arah X-nya maka kita lihat hasilnya seperti itu. Ini tingginya tetap dari sumbu Y, X-nya menjadi seperti itu. Kalau jangan tetap misalkan ininya 2, yang ini 3, mungkin bisa. Ini saya reset dulu. Maka skalanya seperti itu. Jadi ke arah X-nya ini lebih panjang 3, Y-nya 2. Itu skala ya. Skala bisa ya minus, bisa nggak minus skalanya? Kita buat sini min 2 misalkan. Ya nggak tahu min 2 itu gimana. Skala ini kita reset dulu.
main 2 juga boleh main 2 dulu. Main 2 ya akan ke sini, main 2 kan ke sini. Tapi kalau y-nya y-nya 2, x-nya main 2, itu skalanya seperti apa? Ya, ke sana. Kita cek sx-nya main 2 berarti ke sana, y-nya 2 diperbesar ke sana gitu ya, terhadap ini. Kalau minus ke sana, kalau pecahan bisa setengah, kalau jadi lebih kecil ya. Kita coba setengah ya. Ya, objek akan menjadi kecil di sini. Ini namanya perkecilan, perbesaran. Seperti itu ya untuk skala. Oke, yang terakhir shear. Ini saya lakukan sendiri-sendiri. Misalkan shear kalau shear 1 itu mana? Shear 1 dulu. Shear x1. SX-nya 1. Kita lihat shear x. Ya, seperti itu. Jadi shear ini rumusnya kan x sama dengan x ditambah sx y, faktor y-nya. Nah, ini 1 seperti ini ya. Ketarik tapi ya seperti itu. Kalau mungkin untuk melihat lebih 2 ya. Kalau 2 itu shear x-nya ya seperti itu. Jadi seolah-olah ini ditarik sana. Kan y-nya tetap ya, y-nya tetap. Ini faktor y-nya tetap. Untuk shear x itu y-nya tetap, y sama dengan y, y aksen sama dengan y. X-nya yang berbeda yaitu x-nya menjadi x ditambah faktor skala x ya, shx kali y. Jadi y-nya sebagai pengalinya daripada x. Y-nya kalau di sini kan lebih besar ya. 0,0-nya di situ, y-nya ini koordinat window-nya ya, lebih besar. Maka x-nya akan semakin jauh sini. Kalau ini y-nya kecil ya sampai di sini gitu ya. Oke. Kalau 1,2 gitu misal. Atau 1,5. Ya, reset dulu. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Kalau untuk shear y ya ke arah sumbu y. Ya, seperti itu. X-nya tetap, ini X-nya tetap. Ya, kalau X dan Y digabung, arahnya ke sana berarti. Nah. Seperti itu. Jadi visualisasi ini inputnya monggo mau interaktif seperti itu atau terserah lah. Yang penting ada visualisasi untuk rotasi, pusatnya 0, skala juga pusatnya 0,0, shear X terhadap sumbu X, shear terhadap sumbu Y. Itu. Jadi ada 4 macam kayak gitu. Translasinya tidak usah gitu ya. Kemudian ya nanti tugas ketiga ini tolong dibuat dengan bagus gitu, karena tugas 3 adalah programnya sama ini, hanya diberi fasilitas untuk clipping gitu ya. Karena misalkan ini diputar atau diperbesar gitu ya. Ini saya putar dulu minus 45 tadi. Saya rotasi minus 45. Ya, ke situ rotasi lagi seperti itu. Atau ya, kemudian saya skalanya ya 22 misalkan. Ya, ke situ. Ya, nah di sini kelihatan bahwa objek keluar dari viewport ya, keluar dari window juga, keluar dari viewport. Nah, maka semua objek yang di luar window ini harus diklip, harus dipotong. Nah, itu sekarang belum ada ini kan, belum ada. Harus dikasih fasilitas begitu objeknya keluar dari window ini harus dipotong. Nah, bagaimana cara memotongnya? Itu ada algoritma yang akan kita jelaskan di kuliah minggu depan. Tapi untuk tugas kedua
seperti ini nggak apa-apa, belum ada fasilitas untuk clip ya, clipping. Begitu, terima kasih, semoga semangat dan sukses.